Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait polemik penggantian nama jalan di DKI Jakarta. Saya ke Pak JJ dulu. Pak JJ, kalau tadi kan sisi positifnya, kalau sisi negatifnya ini apa nih Pak nih dengan adanya perubahan nama jalan yang ada di sejumlah wilayah di Jakarta? Lalu saya pikir pertama kita dipaksa dengan perubahan nama-nama jalan ini dengan adanya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 untuk lebih cermat ya terkait dengan pergantian nama-nama karena buat saya sendiri orang yang bergelut di dalam sejarah gitu ya, kebudayaan, antropologi, etnografi, nama tempat itu bagi kami seperti arsip, seperti sumber gitu. Misalnya nama kebun kacang, kebun sirih, dan yang semua nama kok di Jakarta identik dengan pohon begitu ya, itu kan bukan apa ya, sesuatu yang berbunyi gitu yang ingin mengatakan bahwa masa lalu Jakarta itu adalah sebuah kota hijau gitu, masyarakat yang identik dengan ruang hijau gitu. Tapi kan hari ini krisis ruang hijau kita, perintahnya 30% tapi 10% aja nggak nyampe. Jadi ada nama-nama yang menurut saya sebenarnya seperti ada kebijaksanaan, ada local wisdomnya begitu ya. Cuma nama-nama jalan itu pentingnya kita lebih cermat. Dan Pak JJ, pernah diajak diskusi nggak sih untuk pemilihan namanya dari Betawi sendiri, dari Forum Betawinya atau dari sejarawan Betawi begitu Pak? Saya sempat diundang untuk bicara dan mengajukan beberapa nama sambil mengingatkan tentang lebih baik diorientasikan pertama pada jalan-jalan yang belum bernama. Oke. Kedua, kepada gedung-gedung. Jakarta banyak sekali gedung-gedung gitu ya. Contohnya jalan apa tuh Pak yang belum ada namanya Pak di Jakarta? Ya itu menurut saya kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 2 itu, maka tugas pertama pemerintah DKI Jakarta atau daerah seluruh kota di Indonesia itu melakukan inventarisasi nama-nama jalannya. Nanti dari inventarisasi itu maka akan diketahui mana yang sudah bernama, mana yang belum, mana nama yang menyalahi kaidah. Gazeter, rupa bumi, dan bisa diganti. Gitu loh. Jadi rekomendasinya awalnya adalah nama untuk jalan-jalan yang sebenarnya belum bernama begitu dan melakukan inventaris nama jalan yang ada di seluruh provinsi DKI Jakarta begitu ya Pak? Ya betul. Baik, saya ke Prof. Zudan. Prof. Zudan, ini untuk dari tata administrasinya sendiri begitu Prof. Apakah kemudian kalau warga yang membutuhkan cepat harusnya seperti apa? Ada cara-cara atau cara yang bisa dilakukan oleh warga gitu untuk mendapatkan perubahan data yang cepat? Dokumen yang perlu segera diperbaiki apabila masyarakat membutuhkan itu pertama kartu keluarga, kemudian KTP elektronik dan kartu identitas anak. Nah, bagi masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang ke kelurahan setempat. Karena ini prinsipnya adalah hanya menginput alamat baru, menginput nama jalan baru, sangat tidak rumit. Sama halnya dengan ketika kita dulu mengganti semua nama Provinsi Jawa Barat di seluruh dokumen teman-teman di Provinsi Banten. Dari kata Jawa Barat diganti kata Banten. Jadi yang ada di dalam praktek pemerintahan kita tidak serumit yang dibayangkan oleh masyarakat. Dari teknis administrasi kependudukan mudah sekali karena tidak perlu membawa pengantar apapun, cukup membawa KK dan KTP yang lama dan tidak dipungut biaya. Gratis semua Mbak Tiara. Baik, untuk kalau apakah itu memang harus online saja baru nanti sudah ada balasan baru datang atau bisa diserahkan datang walk-in atau seperti apa Pak? Ya bisa datang langsung, bisa kemudian meminta lewat online untuk kartu keluarga karena kartu keluarga kan sudah bisa dicetak sendiri oleh penduduknya. Tetapi untuk KTP dan kartu identitas anak karena masih berupa kartu harus dicetak di Dinas Dukcapil. Kalau kartu keluarga bisa diminta filenya sehingga sewaktu-waktu bisa mencetak sendiri. Dan masyarakat silakan datang besok di jemput bola yang dilakukan oleh Pemda DKI di masing-masing kelurahan atau masing-masing alamat ruas jalan yang berubah itu. Baik, saya ke Pak JJ dulu. Pak JJ, ini terakhir terkait dengan ini. Kemudian apa yang harus dilakukan dari warga Jakartanya sendiri untuk terkait kebijakan baru ini gitu Pak? Ya saya pikir warga Jakarta itu apabila tidak menyetujui, saya pikir bisa mengajukan ya ke pemerintah. Memang tugasnya harus melakukan sosialisasi walaupun di undang-undang itu tidak ada.
Tapi yang terpenting buat saya sendiri ya, nama-nama tempat itu bukan ruang kosong sekali lagi gitu. Itu ruang yang bernilai. Tiap nama tempat itu mengandung informasi, nilai budaya dan sejarah. Jadi ini beresiko kalau kita tidak hati-hati atau tidak cermat asal mengganti nama-nama jalan di Jakarta atau nama-nama tempat begitu. Dan partisipasi masyarakat dalam artian sosialisasi ke masyarakat dan pelibatan para ilmuwan itu menjadi penting dalam konteks ini agar penentuan nama jalan itu tepat dan perayaan dan petakbiran dari tokoh yang ingin dirayakan itu, ditakbirkan itu juga mendapat gema yang lebih baik karena tidak salah tempat. Baik, terakhir saya ke Prof. Zudan, ada yang mungkin ingin ditambahkan dari Dukcapil sendiri begitu Pak? Ya, untuk warga DKI yang terkena dampak perubahan jalan, pertama mari kita menyikapi ini dengan bijaksana dan segera bergerak untuk mengganti dokumen kependudukan. Dalam hal teman-teman ragu, segera berkonsultasi dengan aparat setempat, termasuk ketika ragu apakah SIM saya harus diganti, apakah rekening bank saya harus diganti. Tentu ketika SIM itu diganti ketika nanti masa berlakunya habis. Kalau rekening bank bisa diganti saat nanti kita melakukan update data, polis asuransi juga seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini adalah proses biasa dalam kehidupan kita. Ada perubahan alamat, perubahan data di dalam kehidupan adalah hal yang sangat dinamis dan itu tidak sulit untuk kita kerjakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Zudan dan juga Pak Jj Rizal. Ini semoga masyarakat bisa terinformasikan dengan baik begitu ya. Yang penting jangan khawatir, jangan ragu, semuanya bisa dikerjakan dan juga bisa disikapi secara bijaksana. Terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di JAK TV. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak dan pemirsa. Seekor sapi mengamuk hingga nyaris menyerang petugas yang akan memberikan vaksin, dan Newsroom masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.